maksudnya dibungkus ya. Campur ya Pak ya. Bobby. Hanya Bobby yang bisa memberitahu di mana Indah dan anak saya berada. Suatu saat, saya pasti bisa menemukan mereka. Hari, Mama dan Mbak tahu benar sifat kamu. Kamu tuh orang baik. Tapi karena kebaikan kamu, maka sekarang suka dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai-sampai kamu tega membohongi Mama dan Mbak. Kalau yang Mbak maksud itu adalah Indah, itu salah Mbak. Karena Indah tidak memanfaatkan saya kok. Loh, lantas mengapa kamu mau mengaku bahwa perempuan itu hamil karena kamu? Untuk meyakinkan Mama, harus berapa ribu kali sih saya bilang kalau Indah itu hamil karena saya, Ma. Bohong! Mama dan Mbak nggak percaya. Mbak sudah ketemu Indah, dan Indah sudah mengakui kalau bayi yang di dalam kandungannya itu bukan bayi kamu. Tapi bayi itu adalah hasil hubungan dia dengan suaminya yang dulu. Kalau kamu nggak percaya, telepon dia sekarang. Hari, Mama mau tanya. Kamu harus jujur sama Mama. Apa benar yang Ira bilang? Iya sih, Ma. Indah hamil bukan karena saya. Tapi saya punya alasan kuat kalau saya harus tetap menikah dengan dia. Apapun alasan kamu, Har, Mama nggak akan mengizinkan kamu menikah dengan perempuan itu. Di dalam agama pun kita dilarang menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil. Apalagi kehamilannya itu karena orang lain. Yuk, Ma. Cuma. Halo. Halo Indah, kenapa sih kamu harus bilang sama kakak saya kalau kamu hamil karena mantan suami kamu? Padahal saya sudah meyakinkan Mama dan kakak saya kalau bayi yang kamu kandung adalah darah daging saya. Sekarang saya terpojok dengan pengakuan kamu itu. Halo? Halo Indah. Dengar ya, kamu jangan sekali-sekali bermimpi bisa masuk dan menikah dengan Hari. Karena pantang bagi keluarga kami menerima perempuan seperti kamu. Kami ini keluarga baik-baik.
kita udah nyiapin semuanya buat pernikahan Mbak Indah. Kira-kira ada yang kurang gak sih? Nggak ada. Kak Indah juga nggak mau pernikahannya dirayain besar-besaran. Ijabnya juga sederhana kok. Terus, kapan rencana pernikahan kalian? Yang diperlukan Mbak Indah hanya doa kalian agar semuanya lancar. Yang penting, kapan nih giliran kalian? Nantilah, Tante. Soalnya sekarang saya masih belum bisa tenang. Saya lebih tegang ngadepin pernikahannya Kak Indah. Soalnya dulu pernah gagal. Jadi nanti biar saya konsentrasi dulu. Habis itu baru giliran kita. Indah. Indah. Indah, buka pintunya, Indah. Kenapa kamu nggak mau bicara, Indah? Indah, apa kesalahan saya, Indah? Kalau memang saya pernah berbuat salah, maafkan saya, Indah. Indah. Jangan kamu siksa saya seperti ini. Kalau memang saya ada salah, maafkan saya, Indah. Indah. Oke, Indah. Kalau memang itu mau kamu, saya nggak bisa memaksa. Saya akan pergi jauh dari kehidupan kamu. Tapi ada satu hal yang saya ingin kamu tahu. Saya akan tetap mencintai kamu. Dan saya tidak akan menikah sampai akhir hidup saya. Kak. Kakak kenapa? Hah? Kak. 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 Kakak kenapa sih? Hah? Kak. Kak. Kakak kenapa sih? Kakak memutuskan untuk membatalkan menikah dengan Dokter Hari. Loh. Alasannya apa, Kak? Ira. Kakaknya Dokter Hari tahu kalau kakak bercerai dalam keadaan hamil. Dia tahu dari mana sih? Kakak sendiri juga nggak tahu dia tahu dari mana. Mas Hari tahu masalah ini?
Terus reaksinya apa? Dia juga menyalahkan kakak. Dia pikir kakak yang cerita langsung sama Ira. Bener dah kakak ngomong sama dia. Ngapain kakak ngomong sama dia? Ya kakak bilang aja sama dia. Bukan kakak yang ngomong, dia kan tahu dari orang lain. Hah? Percuma, Dan. Percuma. Ira juga bilang kalau dia mengharamkan perempuan seperti kakak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia bilang begitu? Hah? Mereka bilang gitu? Emang dia pikir siapa dia? Enak-enak aja mengharam-haramkan orang. Ya bolehlah mereka nggak setuju. Atau si Ira itu nggak setuju. Mas Hari sama kakak menikah. Tapi kan tentunya ada cara yang lebih sopan. Hah? Emang dia pikir dia siapa? Dan, udah dong. Kamu nggak usah memperpanjang masalah. Ini nggak bisa didiemin. Udah dah. Terserah dah. Terserah mereka mau bilang apa. Biar Allah yang membalasnya. Biar kakak nggak dilecehkan lagi. Mulai besok kakak nggak usah kerja di sana lah. Nggak mungkin, Dan. Kakak nggak bisa kayak gitu. Dokter Budi udah begitu baik sama kakak. Kalau kakak mau keluar dari sana, kakak harus cari penggantian dulu. Baru kakak bilang sama dokter Budi. Jadi sementara belum ada pengganti kakak, kakak terus kerja di situ, terus juga ketemu sama Mas Hari, iya kan? Enggak, Dan. Kakak berusaha untuk menghindar dari dokter Ari. Kakak nggak mau ketemu sama dia. Kakak rasa juga Mas Hari akan bersikap yang sama. Fer, sebelum pemilik rumah ini datang, sebaiknya kamu menarik perhatian Mia dan Mita. Kalau perlu cepet-cepet kawin sama dia lah. Pak, Mita itu udah nggak suka sama saya. Jadi biar saya didandanin kayak apa juga, tetap aja dia nggak suka. Tuh, kamu sudah mulai putus asa lagi kan? Mamanya kan seneng sama kamu. Dia itu mau punya mantu kayak kamu. Cari celah dong. Bagaimana kamu bisa kalau nggak coba? Usaha dong. Kamu ini gimana sih? Kita kan tinggal di rumah ini cuma sementara. Kalau sampai yang punya rumah datang, terus Mia dan Mita tahu ini rumah bukan rumah kita, gimana? Makanya cepet kawin sama dia. Kalau toh nanti ketahuan, nggak apa-apa. Toh juga kita sudah dapatkan hartanya. Ngerti? Pak, kayaknya ada yang datang. Ya, lihatlah. Om. Papa ada nggak? Ada Om, di dalam. Silakan. Andre. Long time no see you, man. Apa kabar? Oke. Ya udahlah. Nggak usah basa-basi. Ayo duduk. Apa ini? Silakan. Kayaknya penting sekali. Ya, jadi begini. Kamu ganti baju, Ferdinand ganti baju. Kalian ikut saya ke rumah, karena saya dengan Mia akan membicarakan mengenai pertunangan dia dengan Mita.
Jadi Mia setuju? Ya, intinya begitulah. Tapi ingat, kamu beruntung. Karena saya yang berhasil membujuk Mia sehingga dia mau menikahkan Ferdinand dengan Mita. Jadi udah, ayo sekarang ganti baju lah. Tunggu dulu. Urusan ganti baju gampang. Urusan pernikahan dia dengan Mita juga nanti. Yang jelas, saya pingin perjanjian secara tertulis dari kamu. Kalau perlu di depan notaris. Bahwa apapun yang kamu dapatkan dari Mia, 50% buat kamu, 50% buat saya. Oke? Hei, kamu tidak bisa begitu dong. Ini semua kan idenya datangnya dari saya. Saya yang punya ide. Ide sih tinggal ide. Tapi kalau nggak ada orang seprofesional kayak saya, mana mungkin? Cari aja orang lain. Hei, kamu kenapa jadi serakah sih? Kamu harus ingat bahwasannya perjanjian kita pertama, apapun yang kita dapat dari Mia, kamu hanya akan mendapat 25%. Lagian kalau misalnya Ferdinand berhasil menikah dengan Mita, dia kan tentunya akan dapat bagian juga dari Mia. Iya kan? Jadi saya rugi dong. Pokoknya saya tidak mau tahu. Perjanjian harus diperbaharui. Soal urusan dia nanti setelah kawin sama Mita dia dapat warisan, urusan dia biarin aja. Kita nggak usah campur. Yang jelas urusan kamu sama saya 50%, 50%. Saya tidak menyangka ternyata kamu seserakah ini. Hah? Saya belajar dari kamu. Oke, sekarang terserah kamu. Mau proyek ini dilanjutkan, kita jalankan. Kalau nggak mau, silakan. Sialan. Mau nggak mau sekarang saya harus menyetujuinya. Tapi awas, setelah Ferdinand nikah dengan Mita, jangan harap kamu berhasil mendapatkan hartanya. Brengsek. Bagaimana, Andre? Oke. Kalau itu mau kamu, oke. Apapun yang saya dapat dari Mia, kita bagi rata. Kamu 50%, saya 50%. Deal? Perfect. Ternyata kamu cerdas. Kamu cermat. Andre. Ya, sudah. Oke, Andre. Deal. Bapak tinggal bilang saja kapan dan di mana acara pernikahannya. Nanti akan saya bantu. Siapa penghulu yang akan menikahkan Bapak? Bagaimana kalau yang jadi penghulunya Bapak saja? Boleh kan, Pak? Oh, boleh. Tapi saya akan lihat jadwal saya dulu ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu ya. Silakan. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini adalah pernikahan Mita dan Ferdinand bisa kita lakukan secepatnya. Begitu. Ya, masuk, ada kunci. Apa kabar, Mita? Baik. Berani banget kamu masuk kamar saya. Kamu kira saya perempuan apaan sih? Keluar! Wah, wanita cantik ini sebentar lagi akan menjadi Nyonya Ferdinand. Lu GR banget sih jadi orang. Loh, mamamu dan papaku sudah menyetujui pernikahan kita.
Besok saya akan segera mengecek gedung dan cateringnya. Kalau urusan penghulu biar nanti saya yang tangani. Waduh. Ini kalau semua sudah diambil, terus saya ke bagian apa? Tugas Om adalah membawa anak Om untuk pergi dari rumah ini. Mita, kamu ngomong apa sih? Mama baru saja menerima lamaran dari Pak Hermawan untuk menikahkan kamu sama Ferdinand. Menurut Mama Ferdinand anak baik kok. Ya terserah Mama mau bilang dia baik atau enggak. Tapi Mas, seumur hidup Mita nggak akan mau nikah sama orang kayak Ferdinand. Saya masih sayang Mas sama Denny. Dan jujur sampai detik ini saya masih menyesal kenapa saya mempercayai semua fitnah yang diberikan sama orang yang punya sobat santun ini. Dan saya akan mengusahakan apapun caranya supaya Denny bisa balik lagi sama saya. Tapi Mama tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk menikah dengan anak brengsek itu. Karena tidak tahu asal-usulnya, tahu? Oh, Mama mau pakai cara kayak gitu? Boleh kalau Mama nggak ngizinin saya nikah sama Denny. Tapi Ma, asal Mama tahu saya seumur hidup nggak akan mau menikah. Saya mendingan jadi perawan tua daripada saya harus nikah sama orang yang nggak punya pendidikan kayak Ferdinand. Tenang sayang, tenang. Semuanya akan baik-baik. Om, saya akan merasa lebih tenang kalau Om sama anak Om ini pergi dari rumah ini sekarang juga. Mita! Tidak apa-apa, Bu. Kami permisi. Duh, maafkan kami ya, Pak. Saya juga minta maaf. Tidak apa-apa, Pandai. Ferdi, mari nak. Permisi. Mita, Mama kamu selalu memberikan dan mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu selalu mengecewakan Mama kamu? Heh, siapa yang kasih kamu izin untuk ngomong atas nama Mama? Siapa? Hah? Dan siapa yang kasih kamu izin untuk tinggal di rumah sini? Mama yang kasih hak. Oh, jadi Mama yang kasih izin? Oke. Sekarang saya, anak Mama, akan menuntut hak Mama untuk mengusir dia juga dari rumah ini sekarang juga. Kalau Mama nggak usir dia, saya akan bunuh dia atau saya akan bunuh diri di depan Mama. Pilih mana? Hah? Sebaiknya kamu pergi dari sini ya. Mita, mau bicara. Nggak usah deh, Mah. Mita lagi malas ngomong sama Mama. Anita, sampai kapan kamu akan pura-pura hamil terus? Buktinya sampai sekarang nggak ada perkembangannya. Si Handinata itu bukan mengawini kamu, malah akan menikahi anaknya. Tenang aja Tante, Handinata pasti akan menikah dengan saya. Karena kehamilan ini adalah senjata ampuh bagi saya. Tapi kan kamu hamilnya hanya bohong-bohongan aja. Kalau sampai tiba-tiba si Handinata itu mengajak kamu ke dokter untuk check up, matilah kamu. Semua kebohongan kita akan terbongkar. Masalah check up ke dokter, tenang aja Tante. Saya mempunyai 1001 macam alasan supaya Handinata tidak bisa membawa saya check up ke dokter. Memang kamu tidak perlu ke dokter. Saya sudah mendengar semua yang kalian bicarakan. Anita, ternyata kamu tidak sungguh-sungguh mencintai saya. Perempuan brengsek. Sayang, dengarkan dulu penjelasan saya. Cukup! Saya tidak mau mendengar penjelasan kalian. Sekarang, tinggalkan rumah saya ini. Ayo! Mas, Handinata! Keluar! Keluar! Handinata! Keluar! Dengarkan dulu penjelasan saya! Keluar! Kamu
dari kolong jembatan. Ini semua gara-gara si Bobby brengsek itu. Gara-gara dia ambil semua harta dan simpanan kita sampai kita nggak punya apa-apa. Tante tenang aja Tante. Handinata tidak akan tahu mengenai kebohongan kita. Sampai saya menikah dengan dia. Sekarang lebih baik Tante mandi ya. Abis itu anterin saya ke mall. Ya Tante ya. Ya tenang. Gua barusan dari rumah pacar gue. Kelihatannya dia oke-oke aja. Dan kandungannya juga baik-baik saja. Gue yakin ada yang nggak beres. Ada dua kemungkinan yang bisa menjawab semuanya ini. Pertama, sebenarnya dia sudah keguguran. Tapi dia tutup-tutupi. Yang kedua apa, Ref? Yang kedua, memang dia benar-benar tidak hamil. Ibu Nungki? Iya betul, Ibu siapa? Saya utusan dari besannya Ibu Rati sebelah. Oh, silakan. Bu. Ya? Ada telepon dari Bu Suli. Kenapa kamu bilang saya ada? Habis dia telepon melulu, Bu. Saya dimarah-marahin. Ya tapi kamu tetap bilang saya nggak ada dong. Habis dia bilang dia mau lapor polisi, Bu. Saya jadi takut. Dasar goblok pembantu. Ibu, silakan duduk, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Sana. Halo. Aduh, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Saya baru aja pulang. Baru habis lagi utang juga. Iya, tapi saya nggak dapet. Katanya sih maunya bayarnya bulan depan. Tapi Mbak, saya usahakan minggu-minggu ini kalau ada saya bayar ya, Mbak ya. Jangan lapor polisi dong, Mbak. Tolong ya, Mbak. Aduh, kalau saya punya barang, Mbak, saya udah jual, saya akan bayar utang. TV aja saya nggak punya, Mbak. Iya, Mbak. Pasti, Mbak, pasti. Iya. Aduh, Mbak, terima kasih banyak atas kebijaksanaan Mbak. Ya, kalau saya bohong, silakan Mbak lapor polisi deh. Ya. Iya, Mbak. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ya, selamat siang. Aduh, Ibu maaf ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Ada masalah apa sih? Mungkin saya bisa bantu. Bu, gini ya, Bu ya. Ya, malu saya. Udahlah, nggak usah pusing-pusing. Bilang aja terus terang sama saya. Gimana ya, Bu ya? Malu saya. Nggak usah malu deh. Bilang aja sama saya terus terang, nggak apa-apa. Ini loh, Bu. Saya ada masalah utang. Oh, terlibat utang. Iya. Gini, papanya Preti, istrinya Nanda itu, dia sekarang stres berat. Gara-gara anaknya menikah dengan Nanda, orang nggak punya. Maaf ya, Bu ya. Jangan tersinggung. Soalnya papanya Preti itu khawatir kalau nanti anaknya punya nasib sama seperti ibu. Bu Nungki,
Saya mau minta tolong sama Ibu Nungki. Minta tolong apa, Bu? Gini, bagaimana caranya supaya Ibu Nungki bisa membuat Preti itu pulang ke papanya? Loh, Ibu salah alamat. Saya kan bukan dukun, Bu. Bukan begitu maksud saya. Bagaimana caranya supaya Ibu Nungki menggarap mentalnya Preti dan bikin adu domba supaya Preti itu membenci mertuanya dan suaminya. Dengan sendirinya dia akan pulang ke papanya. Waduh, itu sih susah, Bu. Berat sekali masa mau pisahkan orang. Gini deh. Saya ada 3 juta untuk Ibu Nungki. Kalau Ibu Nungki bisa membantu saya, ini baru yang pertama. Gimana ya, Bu ya? Kebetulan saya memang lagi perlu uang banget. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Apa saja, terserah pada Ibu. Yang penting, Preti harus cepat pulang ke papanya. Kalau Ibu cepat berhasil, maka Ibu juga akan cepat mendapatkan uang lebih besar dari ini. Iya, ya, Bu. Saya akan mulai dari sekarang ya, Bu ya. Ya, oke. Gimana kondisi kamu? Tadi sih pusing sedikit, tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Ya, saya khawatir terjadi apa-apa dengan kandungan kamu. Sebab usia kamu sudah tidak muda lagi. Dan kehamilan seusia kamu memiliki risiko yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya resikonya bisa dikurangi. Asal batin saya bisa tenang. Tapi batin saya bisa tenang hanya kalau saya sudah jadi istri sahnya dari kamu. Itu masih akan makan waktu. Untuk shiftnya, bagaimana kalau kita ke dokter? Saya punya kenalan seorang dokter ahli kandungan. Enggak. Kenapa kamu menolak? Enggak apa-apa. Memangnya kenapa sih? Sepertinya kamu menghindar. Apa sih yang kamu takutkan? Takut? Saya nggak takut apa-apa. Saya tidak mau pergi ke dokter karena beberapa hari yang lalu saya baru check up ke dokter, Mas. Masa setiap waktu saya harus pergi ke dokter terus-menerus? Anita, kamu tidak perlu bohong sama saya. Saya tahu kamu pura-pura hamil untuk menekan saya agar menikahi kamu. Oh, jadi Mas menuduh saya bohong? Jadi Mas selama ini tidak percaya pada saya? Saya bukan tidak percaya, sayang. Tapi saya hanya minta kejujuran kamu. Tapi itu kan masalah buat saya. Kamu hamil atau tidak, saya tetap akan menikahi kamu. Baik. Saya tidak mau memperpanjang masalah. Saya hanya minta sama kamu. Jangan menekan saya lagi untuk menikahi kamu sebelum saya menikahkan Tria. Saya sudah cukup pusing dengan keadaan sekarang ini. Jangan kamu tambah lagi dengan kepusingan-kepusingan yang baru. Saya mohon kamu mau mengerti. Sayang, saya tetap mencintai kamu. Dan sekarang saya ada rapat yang saya harus hadiri. Ya? Saya pergi ya. Kelihatannya dia tahu kalau kita membohongi dia, Tante. Tante sudah dengar semua omongannya, Anita. Bagaimana kalau dia terus-menerus menunda menikahi saya? Atau dia pergi begitu saja daripada saya? Kalau sampai dia berbuat yang macam-macam, kita langsung ambil tindakan drastis. Kita akan bilang sama Hadinata kalau kita akan beberkan semua yang terjadi antara kamu sama dia kepada istrinya. Bagaimana, Anita?
Saya sudah ketemu sama dia. Dan dia bilang 1-2 hari ini draftnya akan selesai. Saya juga sudah ketemu sama penghulu. Dan dia bilang siap menunggu kapan dan di mana pernikahan kita akan dilaksanakan. Indah, kenapa? Sepertinya kamu nggak senang dengan pernikahan kita. Bukan, Bob. Tapi saya lagi ingat Jimmy. Saya mengerti perasaan kamu. Indah, Jimmy sudah meninggal. Apa kamu ingin selama hidup kamu sendirian terus dan tidak ada yang mengurusi kamu? Saya malu, Bob. Saya malu memikirkan kita akan menikah. Di usia kita yang sudah menjelang senja ini, justru seharusnya kita yang menikahkan anak kita. Indah, pernikahan kita sangat berbeda dengan pernikahan anak-anak muda. Kita seperti sepasang yang sedang berlayar di laut yang tenang. Dan kebersamaan kita ini sangat kita butuhkan untuk mengusir kesunyian kita.